Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah amma ba'du. Bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam kepada Nabi kita Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan mudah-mudahan kita semua diakui sebagai umatnya mendapatkan syafaatul uzma di yaumil qiyamah. Amin Allah ya rabbal alamin. Pemirsa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, bersyukur ketika kita hari ini memiliki sahabat, memiliki kegiatan bersama orang-orang yang dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala, orang-orang yang dikasihi oleh Allah subhanahu wa ta'ala, orang-orang yang betul-betul menyibukkan dirinya dengan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat. Karena aktivitas yang kita lakukan, kegiatan yang kita lakukan, faktor utama yang menyebabkan kita selamat adalah bergaulnya kita, dengan siapa kita bergaul. Maka tidak boleh kita remehkan. Bahkan satu pepatah menyampaikan kesuksesan seseorang, baik sukses dunianya dan juga akhiratnya, itu tergantung daripada sahabat, teman sekitarnya yang dia intent, yang dia fokus, dan bagaimana komunitasnya atau organisasinya. Subhanallah. Pemirsa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, hari ini saya ingin bercerita terkait bagaimana perjuangan para dai-dai yang luar biasa perjuangannya. Bukan hanya dari sisi dakwah, tapi dia juga menyempatkan, menyisihkan hartanya dari seluruh Nusantara, masing-masing daerah, berangkat ke Jakarta dalam satu wadah kegiatan Wisuda Akbar Majelis Ulama Indonesia, dalam rangkaian acara dai yang terstandar nasional Majelis Ulama Indonesia. Subhanallah. Ini membuktikan bahwa betul-betul konsentrasi, keseriusan ulama dalam membentuk para dai-dai yang siap berjuang di masyarakat. Maka kesempatan ini introspeksinya kita, muhasabahnya kita. Maka ketika hari ini kita bersahabat dengan orang yang salah, orang yang keliru, lebih banyak hibahnya daripada berkah ucapannya. Lebih banyak menggunjingnya daripada ucapan yang pentingnya. Lebih banyak ucapan yang bercanda, bergurau, yang tidak ada manfaatnya daripada yang bermanfaatnya. Masya Allah. Ini akan menentukan bagaimana kehidupan kita, sukses dunia dan juga sukses akhirat kita. Subhanallah. Maka kesempatan ini saya bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan juga doa daripada seluruh jamaah. Ribuan yang daftar, ribuan yang ingin diwisuda menjadi dai dan daiyah terstandar dari Majelis Ulama Indonesia. Hanya sebagian kecil saja yang kesempatan ini dapat mengikutinya. Subhanallah. Lalu apa pentingnya? Apa urgensinya bagi kita para pendakwah, bagi kita orang-orang yang menyampaikan dakwah di masyarakat, yang memiliki standar daripada Majelis Ulama Indonesia? Pemirsa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, hari ini sudah menjadi konsumsi publik. Banyak pesantren yang boleh jadi oknumnya viral karena ajarannya yang sesat, perilakunya yang sesat. Banyak lembaga-lembaga oknumnya
yang memiliki pemahaman yang tidak sesuai. Inilah pentingnya bahwa kita memiliki sahabat yang tepat, memiliki komunitas yang tepat, dan juga memiliki pendidikan-pendidikan yang memang sesuai dengan ajaran kita. Subhanallah. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kesempatan ini, kalau kita bingung mencari para mubaligh, para da'i yang ingin berceramah di tempat-tempat kita, maka Majelis Ulama sudah memiliki solusinya. Maka kita kembali kepada lembaga yang dinaungi oleh pemerintah, yang bargaining dengan pemerintah, yang betul-betul sebagai sosial kontrol pemerintah, yang insya Allah istiqomahnya, kejuhudannya para da'i-da'i membawa keberkahan bagi bangsa dan negara kita, insya Allah. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, tentu ada petikan yang insya Allah mudah-mudahan sebagai solusi, sebagai jalan bagaimana sih memilih da'i yang sesungguhnya sesuai dengan tuntunan. Bukan hanya dia viral atau masuk ke televisi media, tapi betul-betul dia memiliki keilmuan yang sangat. Yang pertama yang kita pilih tentunya seorang da'i yang memiliki sanad dan keguruan yang jelas. Dia bukan ustadz dadakan, tapi dia memiliki didikan. Karena bukan tahu bulat digoreng dadakan. Da'i dan da'iyahnya bukan hanya terkenal, tiba-tiba terkenal dengan dadakan menjadi ustadz, atau ustadznya dadakan, atau guru dadakan. Bukan, tapi melalui proses yang cukup panjang, mengikuti pendidikan di pesantren, memiliki guru dan sanad keilmuan yang jelas. Boleh jadi di antara kita, di lingkungan kita, bukan menyepelekan, namun tentu ini yang menentukan bagaimana masyarakat kita, keluarga kita, bangsa dan negara kita akan mulai tumbuh, mulai kuat. Keyakinan yang benar, pemahaman yang sesuai adalah dibangun oleh da'i yang memiliki standar dari Majelis Ulama Indonesia. Ada kesepahaman, ada pemahaman metode, ada visi dan misi yang harus disamakan. Dalam hal ini boleh jadi yang belum memiliki standar, boleh jadi bisa lebih baik atau bisa lebih buruk. Tapi dalam hal ini upaya dari Majelis Ulama Indonesia adalah memiliki harokah, memiliki metode yang sama dalam kemaslahatan dunia dan akhirat. Subhanallah. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama tadi, bagaimana ketika kita mencari da'i, bukan hanya soal viral, bukan hanya soal terkenal, namun apakah dia memiliki didikan, sanad, keguruan, dan memiliki pembelajaran yang jelas. Itulah yang pertama dan utama kita cari, da'i-da'i yang menyejukkan, yang merangkul bukan memukul. Insya Allah, mudah-mudahan walaupun singkat, mudah-mudahan bermanfaat. Lain waktu dan kesempatan, insya Allah kita sama-sama Allah izinkan untuk dapat memahami bagaimana kriteria-kriteria sebagai da'i dan da'iyah yang sesuai dengan tuntunan dan sesuai dengan visi misi daripada Majelis Ulama Indonesia. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.